Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Eka Maria Susanti, dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal, CGP Angkatan 5, Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas 2.1.A.8 Koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi dengan fasilitator Bapak Stepanus Kopong Butuwotan SPD dan pengajar praktik Bapak Kisnadi SPD MPD. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2001 halaman 45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dengan berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 3. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. 4. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara sebagai berikut. Guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. 2. Minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. 3. Profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara sebagai berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu 1. Konten. Guru perlu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 2. Proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam. Sesuai dengan kebutuhan belajar murid, proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. 3. Produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi. 1.1
filosofi Ki Hajar Dewantoro. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. 1.3 Visi guru penggerak. 1.4 Budaya positif. Dan 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Kelimanya bermuara kepada berpihak pada murid dengan tujuan menuju profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi. 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Ini berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid yang merupakan nilai guru penggerak. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan-pertanyaan. Apa yang murid butuhkan? Dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik? Mewujudkan kepemimpinan pada murid yang merupakan peran guru penggerak. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Ini tentunya berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi. 1.3 Visi guru penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu 1. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. 2. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. 3. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. 4. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. 5. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Ini tentunya berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi. 1.4 Budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Tentunya hal ini berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik,
Guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesimpulan 1. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. 2. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. 4. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.